Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Sebuah mobil ditabrak kereta saat di perlintasan tanpa palang pintu di Batubara, Sumatera Utara. Mobil sempat terseret 50 meter, pengemudi nyaris tewas. Sebuah mobil ditabrak kereta api Sri Bilah jurusan Rantau Parapat Medan di perlintasan tanpa palang pintu Desa Simpang Taratak, Batubara, Sumatera Utara. Mobil sempat terseret sejauh 50 meter. Pantun Haryanja, pengemudi mobil yang merupakan seorang ASN, luka di bagian kepala. Mobil korban diamankan di pos lantas CI Bejangkar. Dari Batubara, seorang oknum polisi di Jambi digerebek istri diduga saat berselingkuh dengan selebgram di kamar kos. Pintu kamar didobrak istri sah yang merupakan seorang poluan. Anggota Propam Polresta Jambi membuka paksa pintu kamar kos di kawasan Palima, Kota Baru yang dihuni seorang oknum polisi berpangkat brigadir bersama seorang wanita yang diduga selingkuhannya. Wanita tersebut merupakan seorang selebgram sekaligus make up artis. Sementara sang polisi sehari-hari bertugas di Polsek Telanai-Pura. Penggerebekan dilakukan setelah adanya laporan dari sang istri yang juga seorang polisi wanita. Dugaan sementara, perselingkuhan oknum polisi tersebut dengan sang janda telah lama terjadi. Kos. Artis suami melakukan perselingkuhan dulu? Ya, diduga. Jadi istrinya melaporkan ke Propam bersama anggota Propos dan Propam menuju lokasi. Memang ditemukan suaminya beserta wanita lain. Oknum polisi dan wanita selingkuhannya menjalani pemeriksaan di Propam Polresta Jambi. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra melaporkan. Pemirsa, tersangka pembunuh bayi anak kandungnya di Surabaya, Jawa Timur akan jalani pemeriksaan kejiwaan. Polisi menyelidiki kemungkinan adanya tersangka lain terlibat pembunuhan. Korban menganiaya bayinya berusia 5 bulan dan ditinggal berlibur keluar kota bersama suaminya. Eka Sari tersangka pembunuh bayinya sendiri hingga kini masih dalam pendampingan Polwan dalam pemeriksaan di Polda Jawa Timur. Eka mengakui sering menganiaya bayinya karena emosi bertengkar dengan suami sirinya. Sementara suaminya tak pernah memperhatikan bayinya bahkan sekedar menggendong. Polisi masih mendalami dengan memeriksa tersangka termasuk kondisi kejiwaannya. Kalau sudah bersurat ke Dokes dalam hal ini Rumah Sakit Bayangkara untuk kami minta ada pendampingan daripada psikiater untuk mengatas kejiwaan daripada pelaku tersangka ini, Mas. Artinya supaya bisa saja muncul tersangka-tersangka baru. Apabila seandainya bahwa hasil kejiwaan itu menunjukkan bahwa dia melakukan tindakan penganiayaan itu tanpa kesadaran dirinya sebagai seorang manusia gitu. Hasil penyelidikan dan pemeriksaan tim Inafis ditemukan luka memar serta gumpalan darah di tubuh korban. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Seorang remaja putri dianiaya dua temannya di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ironis, penganiayaan dipicu karena korban tak bisa membayar utang 500.000 pada salah satu pelaku. EP 19 tahun remaja putri dianiaya dua temannya, Ena 16 tahun dan MZ 16 tahun pada sebuah kamar kos di Rahandonua, Kendari, Sulawesi Tenggara. Video penganiayaan ini pun viral di media sosial. Polisi akhirnya menangkap kedua pelaku dari kamar kosnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, penganiayaan terjadi karena korban EP mempunyai hutang Rp500.000. Penyidik untuk motifnya adalah masalah utang piutang. Jadi korban ini uangnya dari utang sama aparat? Ya, informasinya si korban memiliki utang ke salah satu tersangka.
Kedua pelaku menjalani pemeriksaan di ruang tindak pidana umum Polresta Kendari. Meski masih di bawah umur, kedua pelaku terancam 5 dan 6 bulan penjara. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng melaporkan. Aksi pencurian motor pada pemukiman padat terjadi di Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku tetangga korban dan seorang residivis kasus narkoba. Seorang pria pelaku pencurian motor berjalan kaki di pemukiman padat Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Usai memantau situasi sekitar, pelaku segera beraksi. Sebuah motor yang terparkir di luar rumah menjadi sasaran. Hanya dalam 1 menit, pelaku membawa kabur sepeda motor milik tetangga rumahnya. Pelaku terancam 7 tahun penjara. Pelaku penjamretan 2 wanita yang sempat buron di Bekasi, Jawa Barat dibekuk polisi. Diketahui pelaku nekat beraksi akibat terlilit hutang. Aksinya sempat terekam CCTV dan viral di media sosial. Pelaku mengaku nekat menjamret karena terdesak hutang. Korban yang mempertahankan barangnya terjatuh hingga mengalami luka-luka. Pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Saya Anggita Disastra. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingati Solo Kupang 365 berhenti mengarah Blok M. Bantuannya 87 padat merayap. Lepas 19 jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingati Solo Kupang 365 berhenti mengarah Blok M. Bantuannya 87 padat merayap. Lepas 19 jajaran Puri hingga saat ini